Pengujian mikroorganisme, maksudnya di sini tuh suatu perusahaan yang memproduksi makanan itu mengadakan pengecekan mikroorganisme. Nah, biasanya yang umum dicek itu Ipang Tekini, Ipang Seikinsu, Daichoukin sama Daichoukingun. Jadi mereka ini yang mengecek, yang melakukan pengecekan itu suatu perusahaan atau pabrik yang membuat produk tersebut. Ini yang umum ya, yang umum diuji, dicek. Selain itu, selain tiga tadi, ada Osokubudo, Sarimonera, sama Kanpiro. Jadi kalau ada pertanyaan, biasanya pertanyaannya, Ipang Tekini, bisa Butsu Kensa. Terus ditanyain ada berapa, apa aja, jawabannya tiga yang tadi. Kono Hokano, selain itu, yang namanya selain itu berarti kan udah bukan yang utama ya. Jadi ini yang utama, yang umum deh. Ipang Seikinsu, Daichoukin, sama Daichoukingun. Berarti yang benar-benar umum, yang benar-benar utama. Yang diutamain, yang dicek. Terus Hokano. Kono Hoka itu maksudnya selain itu juga bisa untuk mengecek Kanpiro, Sarimonera, sama Osokubudo. Tapi tetap fokusnya di tiga tadi. Hokang Suka Haisho. Hokang penyimpanan, Matawa Hozong. Suka pengiriman, Matawa Okurimas. Haisho pengangkutan, Matawa Hakubimas. Jadi jangan terpatok sama satu kotoba. Kotobanya itu banyak, kalimatnya itu luas. Kan sani go kaku shita soku shinwa. Toka malde seishin. Soko ni hokak jimas. Kita harus menyimpan di gudang produk-produk yang telah lulus uji. Maksudnya udah diuji semua, udah lulus, nggak bermasalah. Kita simpen di gudang sampai waktu pengiriman. Hokang onden nadono hokang jokeng wa shakuhin goto ni kimate imas. Jadi suhu-suhu di gudang ini itu tergantung produk makanan apa yang disimpan. Jadi menyesuaikan produknya, nggak asal disimpan jadi satu, terus mungkin kayak suhunya itu asal-asalan, tapi semua harus menggunakan suhu yang telah ditentukan sesuai kebutuhan produknya. Saihin, nanti tak ini tak upload di YouTube. Saihin Sanbureno Hokang, penyimpanan sampel produk. Suka sita saihin ni kuramu ga kita baai onaji jiki saizo sita saihin ni onaji yo na mondai ga nai kao shirabiru hitsuyo ga arimasu sono tame ni saihin no naka kara ite no wariai de sanpure o nuki dasite hokan shimasu. Maksudnya di sini tuh tentang penjelasan sampel. Contohnya kita sedang bikin popcorn, suatu pabrik itu membuat popcorn itu kan banyak rasanya ya. Misal ada 3 rasa, itu diproduksi semua. Terus udah selesai dikemas ke wadah, terus diedarkan gitu kan. Diedarkan ke toko-toko. Sebelum diedarkan, kita harus menyimpan setiap rasanya, sampelnya. Jadi supaya apa? Ketika ada klaim, kita itu bisa nyocokin. Kita cek sama sampel yang telah kita simpen. Jadi misal ada masalah, nah sedangkan misal sampelnya tuh udah bersih, udah aman, nggak bermasalah, tapi kok ada masalahnya itu dicocokin. Masalahnya apa? Kayak diverifikasi, dievaluasi. Itu tujuan menyimpan sampel produk. Yaitu tadi, supaya ketika ada klaim, ada kritikan, ada pengaduan, itu kita bisa membela diri. Misal ya, ini loh sampel yang aku simpen, produk yang udah aku kirim, seperti ini. Tuh. Suka Haiso, pengiriman, pengangkutan. Sakini Saihin sokoni irita sokuhin kara sakini suka mas. Kita mengirim duluan produk yang telah masuk ke gudang duluan.
Jadi semisal kita nerima barang ada kiriman ke gudang jam 6 pagi, terus ada kiriman lanjutan jam 10 pagi. Nah, kita harus mengeluarkan duluan yang jam 6 pagi. Koremo sakire sakidasi. Jadi itu disebut sakire sakidasi. Jadi kalau ada soal sakire dasi, kalian harus paham, kita mengirim duluan produk yang telah disampaikan kita duluan. Jadi maksudnya kita mengirim suatu produk makanan yang datang duluan, kita habiskan duluan gitu. Hasapu niyoru eise kanri. Manajemen kebersihan menurut Hasapu. Jadi Hasapu ini suatu manajemen tingkatannya itu di atas Ipang Ese Kanri. Jadi tujuannya itu membackup Ipang Ese Kanri. Anggap aja Ipang Ese Kanri itu ibunya, Ipang Ese Kanri itu anaknya, Hasapu itu ibunya. Jadi kalau ada masalah sama Ipang Ese Kanri sama anaknya, ibunya yang turun tangan, yang membackup gitu. Sakuya nakaniwa di dalam produk makanan Ipang Ese Kanri ke dewa kiga yoin o fukumana yoni seizo suru koto ga dekinai mono ga arimasu. Jadi di suatu produk makanan itu tidak hanya Ipang Ese Kanri. Maksudnya Ipang Ese Kanri itu memproduksi makanan yang tidak mengandung faktor bahaya. Jadi tidak bisa cuma mengandalkan Ipang Ese Kanri. Kalau Ipang Ese Kanri nggak bisa, kita ambil Ipang Ese Kanri dake denaku sono kige yoin ga fukumarina yo ni suru tamino takubetsu na kumiga hitsuyo desu. Nah, di sini dijelasin. Karena Ipang Ese Kanri itu biasanya ada yang nggak bisa memproduksi produk makanan yang tidak mengandung faktor bahaya. Maksudnya tidak bisa memproduksi makanan yang aman. Maka kita butuh yang namanya tokubetsu kumi. Struktur khusus supaya bisa memproduksi bahan yang aman. Nah, tokubetsu kumi itu di sini. Ini struktur khususnya. Saki hino ginzaryo ya seizukote o shirabete dono yonna kigeyoin ga atte. Do kanri shitara sore rao fukumana yoni sokuhin o seizo dekiru ka o bongseki suru kigeyoin bongseki. Matawa hazatu bongseki to imas. Jadi maksudnya arti atau kerjaan di kigeyoin bongseki itu kita mengecek proses produksinya, terus bahan baku makanannya itu dicek semua, dipilah-pilih, disortir, diapain, entah intinya dicek. Kita analisis ketika proses produksi itu ada masalah apa, mengandung faktor bahaya yang seperti apa. Ini. Jadi kita menganalisis atau mencari tahu itu disebut kigeyoin bongseki. Ini itu moto. Coba. Sono ichi motomo juyo na kote, juyo kanri tenshi shibito sono kote o kanri suru kanri kijun to imas o kimiru. Di sini, jadi yang tadi kan sedang mencari tahu, sedang meeting, intinya rundingan, menganalisis ada faktor bahaya seperti apa di proses produksinya dan bahan bakunya. Nah, sekarang kita menentukan, karena tadi udah menganalisis, sudah mencari tahu, terus nemuin masalahnya. Di sini kita menentukan standar manajemennya, yaitu menggunakan Juyo Kanriten. Jadi maksudnya, di poin kedua itu kita menentukan cara-cara pengelolaannya. Maksudnya sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhan yang untuk menghilangkan faktor bahaya di atas. Terus kita melakukan salah satu Juyo Kanriten. Juyo Kanriten itu kan ada 5 kerjaannya, prosesnya. Nah, kita ambil salah satu untuk menghilangkan masalah yang ditemukan di poin 1. Terus sono kote, kanri suru.
Kiju. Nah, ini maksudnya kita mengelola standarnya, cara-caranya untuk melakukan penghilangan faktor bahaya tersebut. Ipangese kanri to juya kanri tendo kanri ga tadasiku jiko sarete iru koto kan kanri monitoringu shite tadasiku jika sarena kata baaiwa sono sakuhin o suka sashinai. Nah, karena yang di poin 2, kita udah menemukan cara dan menetapkan untuk melakukan proses tersebut untuk menghilangkan faktor bahaya di poin 1. Di sini kita lakukan pengecekannya. Kita cek pengelolaan di Juyokan Riten tadi di salah satu prosesnya sama Ipang Aisyah itu sudah benar belum eksekusinya. Jika intinya tindakannya sudah benar apa belum. Monitoring itu nama lain ya dari kansi atau bisa juga cirabite, cirabiru mengecek. Tadasiku jika sarina kata baik apabila Ipang Sekandinya tadi salah satu di Ipang Sekandi nggak benar. Terus salah satu di maksudnya di Juyokan Ritennya itu menyimpang, kerjaannya itu menyimpang. Jadi produknya yang udah terlanjur dibuat nggak dikirim dulu. Sono sakuhin soka sasenai. Kono yauni seteki ga yoin ga fukumarinai sakuhin o kakujutsu ni sejo suru shikumi ga hasapu nidori ise kangri. Jadi semua itu tujuannya hayap hasapu itu suatu struktur, suatu proses untuk memproduksi dengan benar, dengan pasti, agar faktor bahayanya nggak ada. Entah ibutsu, entah apapun itu, entah mikroorganisme, dipastikan hasapu ini sudah bisa menangani. Kalau Ipang Esekan ini kan masih anak-anak ya, masih anak-anak jadi standar banget kerjaannya. Kalau hasapu itu udah tingkatan ibu misal, udah bisa membackup melawan lautan. Di sini misal ada yang kalian tanyain, kalian on mic. Ini bebas ya, mumpung kalian ada tempat buat belajar bersama. Di sini penjelasan prinsip-prinsip yang dilakukan untuk melakukan hasapu. Gensokuichi jika yoin bungseki matawa hazatu bungseki. Di sini tuh kita menganalisis atau mencari tahu, mengecek prosesnya semuanya. Itu ada bahaya apa, seperti apa. Terus kita membutuhkan pengelolaan yang seperti apa. Kiga yoin obusenkiste. Seizo si yo to suru sakuhin ni kiga yoin ga fukumari nai yo ni suru tame. Suru tame ni dono yo nakanri ga hitsuyoka handang si mas. Jadi tadi maksudnya kita itu mempertimbangkan handang si mas, mempertimbangkan kita butuhnya yang bagaimana. Terus iya benar. Modul lama sama yang baru itu sama ya. 4.0 sama 50 itu sama. Bedanya yang 50 itu ada barcode. Kayak jadi di sini aku jelasin lagi. Jika Yoin Bungseki itu kerjaannya mengecek atau mempertimbangkan produk makanan itu mengandung faktor bahaya apa. Nah, terus kita memerlukan cara yang bagaimana untuk mengatasinya. Itu disebut Kiga Yoin Bungseki. Jadi masih mencari tahu ya, masih meeting misal. Terus yang kedua, Gensokuni Juya Kanriten no Sete. Kita menetapkan Juya Kanriten. Karena tadi udah dicari tahu, udah nemuin nih, misal udah nemuin ada Sare Monera misal ya. Gensokui no Keka Ipang Eshe Kanre Dake Dewa Kiga Yoin o Fukumana Yasaku o Seizo de Kiruna Baai Suno Kiga Yoin to. Sono kiga yoi no tori no zoku tami no juyo kanriten no kimimas. Yang namanya penetapan berarti kita udah udah setuju melakukan tindakan tersebut. Yang tadi kan ini masih mencari tahu dan nemuin
nemuin bakterinya misal, mikroorganismenya. Nah, di sini kita tetapkan langkahnya. Langkah dari hasil prinsip 1. Kita menggunakan Juyo-Kanriten untuk menghilangkan Salmonella tadi. Yang namanya Salmonella itu kan ada proses korosu ya. Jadi di korosu, di kanetsunya suhu 75 derajat Celcius selama 1 menit. Itu. Ini contoh ya, Salmonella cuma contoh. Jadi, aku ulang. Di sini tuh kita tentukan tadi di prinsip 1, kita cek, kita analisis, kita nemuin si Salmonella. Nah, prinsip 2, kita tetapkan caranya. Kita harus menggunakan Juyo-Kanriten, yaitu proses Kanetsu Suru. Itu ya. Jadi, kita bunuh dengan suhu 75 derajat selama 1 menit. Gensoku Sankang Riki Jungno Sete. Di sini itu, karena tadi kan kita udah nemuin caranya, yaitu Juyo-Kanriten dengan proses Kanetsu Saking. Terus, contoh. Gensoku Sanjakan di Kijungno Sete. Kita men-setting, kita mengatur standar manajemennya. Maksudnya, kita kan tadi menggunakan Kanetsu Saking. Nah, di sini itu kita tahu Salmonella harus dibunuh dengan 75 derajat. Yaitu kita atur. Di sini kita tetapkan suhu itu sama waktunya. Dia akan ditenakan di Kijung Kimi Mas. Menentukan atau menetapkan standar pengelolaannya. Maksudnya ya itu tadi Kanetsu Sakingnya. Karena yang ditemukan Salmonella berarti suhunya harus sekian, waktunya sekian. Dan Sokuyon Kanshi Matawa Monitoring no Hoho no Sete. Kita mengatur men-setting cara-cara pengecekannya. Jadi kan ditenakan deno jogyo kanshi suru hoho kimimas. Kita menutupkan cara untuk mengecek kondisi pengelolaan di Juyo-Kanriten. Nah, maksudnya, karena di sini kan menetapkan dengan suhu 75 dengan waktu sekian. Di sini kita cek itu suhunya benar enggak, misal. Terus prosesnya seperti apa. Gen Kaizen Sajeno Sete. Kita mengatur langkah-langkah perbaikannya. Karena udah dicek di prinsip 4. Di sini kita lakukan langkah-langkah perbaikan ketika ada yang menyimpang. Juga Kanriten enggak, kanti kijung, it sudah tuh situ baai. Kijung do ini suruh tameni wa. Do si tara yoika, sore madene sukute si mata soku hinwa. Do suruka, hoki mimas. Jadi, karena udah dicek, terus menemukan masalah. Misal, yang harusnya suhu 75 derajat selama 1 menit. Ternyata pekerjanya salah. Di Kanetsu dengan suhu 75 derajat selama 10 menit misal. Itu kan salah ya. Nah, kita atur langkah-langkah perbaikannya di sini. Produk yang sudah terlanjur dibuat tadi, itu mau dibagaimanakan? Kita tetapkan. Kita menetapkan produk makanan yang sudah terlanjur di Kanetsu, mau diapakan, baiknya bagaimana. Itu nanti di prinsip 5 ada yang namanya Sokuhindo Suku, apa ya? Sukuhin Sukuru Nausimas ya. Membuat pendaur ulang atau membuangnya. Sutemas. Nah, itu langkah-langkah perbaikannya. Di sini kan tanya ya, do suruh kau kimimas. Kita menentukan bagaimana. Terus ini dilakukan baiknya seperti apa gitu kan. Nah, entah dibuang atau didaur ulang. Dan Sakuroku Kenso Hohono Sete. Di sini kita mengatur metode verifikasinya.
kayak mengkonfirmasi metode yang telah ditentukan dari prinsip 1 sampai 5 itu sudah efektif atau belum untuk menghilangkan faktor bahayanya, sudah mengurangi atau enggak, terus memindahkan. Maksudnya contohnya kan Saremonera ya. Jadi Saremonera apa sih? Ya Allah, Saremonera. Bener ya? Iya, Salmonella. Saremonera tadi itu dicek sudah berkurang apa belum, terus sudah berpindah alam apa belum, maksudnya pindah tempat udah hilang apa belum, gitu. Mata gensoku gomadeni kimita yari kata ga keikaku ini jika sarita iru koto kakunin suruh hoho kimimas. Jadi cara-cara yang dilakukan tadi kan kita cek nih, kita cek. Sebelumnya kan kita cek terus nemuin Sarimonera, terus dilakukan prinsip 5. Misal mendaur ulang. Nah, di sini itu kita menentukan cara-caranya. Kita kakunin eksekusinya sesuai rencana nggak di daur ulangnya tadi, di prinsip 5 tadi. Itu. Sugi gensoku shichi. Gensoku nana, gensoku nana kiraku. Pencatatan. Gensoku ichi kara gensoku roku made ni kimita naiyo o bunso de kiraku shimasu. Gensoku roku de kimita hoho de jisai ni gaku. Kakunin shita ke kamu istani kiraku shimasu. Maksudnya di sini tuh kita harus mencatat pekerjaan dari prinsip 1 sampai prinsip 6. Kamunya harus dicatat mereka ngelakuin seperti apa, bagaimana. Contohnya di prinsip 1 tadi kita kerjanya mengecek, menganalisis, mencari tahu, mencari tahu ternyata ada Saremonera dan kita tahu Saremonera itu nggak bisa sekedar menggunakan ipang kanti, maka dilakukan prinsip 2. Kita mengambil tindakan kanetsu saking itu untuk menghilangkan Saremonera di produk tersebut. Nah, yang ketiga itu kita menentukan sesuai standarnya ya, karena Saremonera itu termasuk Okunosoku Chudokukin, jadi harus di kanetsu di suhu 75 derajat selama 1 menit. Itu dicatat. Terus prinsip 4, nah kita melakukan pengecekan itu juga dicatat sampai prinsip 6. Jadi catat sesuai kerjaan yang dilakukan, sesuai isian yang sedang dikerjakan, dieksekusi. Dia sapu tadi ada yang ditanyain nggak? Ini harus dihafalin semua atau salah satu ada yang keluar, Min? Dihafalin semua, karena keluar semua. Tetapi satu orangnya, satu komputer itu biasanya dapatnya di Hasapu itu sekitar 4 soal. 4 soal. Ada yang 6 soal. Banyak ya, tergantung amal baik mungkin ya. Iya. Nah, kalau aku kemarin dapat ini cuman berapa ya? Di prinsip ini cuman 3 kayaknya, cuman 3. Selainnya tentang Juyokan Riten. Itu Kalau prinsipnya tidak. Apa? PG-nya itu penjelasannya atau gimana? Jadi kayak ditanyain, bisa dibolak-balik. Misal, soalnya Juyo kan Riten no sete ni suite satsumi shite ashite kudasai. Itu kan disuruh jelasin. Prinsip 2 ngapain? Berarti penjelasannya di sini penjelasannya. Oh. Jadi di prinsip 2 itu fokusnya di sini. Kita menentukan Juyokan Ritennya untuk menghilangkan faktor bahaya. Kalau yang Oh, iya. prinsip 1 kita mencari tahu, handang. Terus prinsip 3, kita karena sudah tahu kita menggunakan salah satu proses Juyokan Riten. Di sini kita tentukan langkah-langkahnya, maksudnya ya contohnya tadi, karena Saremonera berarti suhunya sekian misal. Karena norovirus berarti suhunya sekian gitu. Harus ditetapkan sesuai proses di Juyokan Ritennya. Karena kan setiap produk itu beda-beda ya. Iya, iya. Terus di prinsip 4 kan si Matawa
monitoring itu kan melakukan pengecekan, pengawasan. Jadi, bisa aja, misal yang monitoring itu nggak ditulis, yang ditulis cuman kansi, juga bisa dibalik. Cuman Iya. ditulis monitoring itu prinsip apa ditanyain. Siap. Hmm. Arigato. Hai, Indomenai. Ada yang ditanyain lainnya? Jadi gini ya, di sini kita semua sama-sama belajar. Mimin juga masih belajar kok di sini, sama. Jadi jangan ada yang kayak berasa takut, sungkan, nggak enak. Kita semua sama prosesnya. Jadi tanyain, mumpung kita ada belajar bareng. Kalau di spam ke WA, pastinya nggak kebales. Udah numpuk. Ini kan Mimin ngatur 4 grup. 3 grup PM, 1 grup Kaiwa itu sama grupku sendiri, grup kelas. Jadi kalau mau tanya sekarang. Kalau nggak gitu, di tag di setiap grup kalian. Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut proses di Juyo Kanri Tento Kanri Kijung. Di sini itu tentang penerapan ya, maksudnya Juyo Kanri Tento itu ngapain aja, prosesnya seperti apa, standarnya bagaimana. Soku no aku wa Juyo Kanri Tento Kimite Kanri Suruh Hitsuyo ga arimasu. Kebanyakan makanan itu memerlukan pengelolaan yang telah ditetapkan, maksudnya menetapkan salah satu geokanditennya. Jadi kita membutuhkan geokanditen untuk menghilangkan faktor bahaya tersebut. Doko ga geokanditen kawa. Jadi kayak yang bagaimana, yang di mana, seperti apa gitu. Soku sini yote iru gitu des. Jadi sesuai produknya. Misal contohnya di sini itu kita mengkanetsu apa ya? Toriniku. Toriniku itu kan ada tuh. Harus di kanetsu. Kanetsunya dengan suhu sekian. Itu di proses kanetsu saking. Terus misalnya lagi ada suatu produk yang nggak bisa di kanetsu dengan pemanasan. Tapi kan tetap ya semua produk harus steril. Jadi disterilisasi dengan cara menggunakan bahan kimia. Nah, itu ikut yang 3. Terus juga ada karena beberapa bakteri itu mempunyai spora. Itu kan harus setelah selesai dipanaskan di kanetsu itu harus segera didinginkan. Berarti itu proses menggunakan yang kedua ini. Jadi sesuai produk yang mau disterilisasi, tergantung produk makanannya. Jaya kanriten dewa kanti kijungo kanarazu mamaru nakiriba ikimasen. Jadi kita harus mematuhi sesuai aturan tahap-tahapnya, proses-prosesnya. Semua harus dilakukan dengan baik. Saku hinok zeizusuru ini juyo kanriten tonaru dahyo tekina kote. Ini maksudnya kita tampilkan proses-proses di Juyo Kanriten itu ngapain aja. Tadi kan udah dijelasin. Yang namanya Juyo Kanriten itu sesuai produk yang mau ditanganin. Jadi ada macam caranya. Yang pertama kanetsu saking. Di sini tadi udah aku jelasin contohnya ketika kita mau mengolah ayam toriniku. Mengolah toriniku, karena kan di toriniku itu ada yang namanya kanbiru bakuta. Nah, kanbiru bakuta itu butuh di kanetsu saking. Kanetsu sakingnya dengan suhu sekian, waktu sekian, itu disebut proses kanetsu saking. Terus yang kedua, kanetsu saking shita atono rekiaku, pendinginan setelah melakukan sterilisasi dengan pemanasan. Itu juga ada
sebelum materi ini udah aku jelasin, beberapa mikroorganisme itu nggak cukup cuman dipanasin. Contohnya seriuskin. Seriuskin itu memiliki spora, gaho. Gaho itu kalau dipanasin bakal lebih kuat. Maka setelah selesai manasin harus segera didinginkan sesegera mungkin. Jangan yukuri, jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan, di antara waktu pelan-pelan itu, gahonya akan berkembang kembali. Yang ketiga, yakuzai. Ini yoru saking mensterilisasi menurut sayuran. Di sini tuh ada nggak semua bahan baku disterilisasi dengan pemanasan. Contohnya, sayuran. Sayuran itu kan nggak bisa ya kita sterilisasinya menggunakan contoh. Yaku jadi yoru. Jadi di sini tuh nggak semua produk makanan disterilisasi dengan pemanasan, dengan api. Contohnya sayuran. Sayuran itu nggak bisa kita didihkan. Jadi cara mencucinya itu dengan obat kimia. Contohnya ada yang namanya Jiaeng Sosang Natrium. Nah, itu obat kimianya untuk mensterilisasi sayuran. Naudoga 200 ppm kalau nggak salah. 200 ppm 5 menit, 100 ppm 10 menit. Nah, itu proses di Yakuzani Yoru Saking. Yang keempat, Kinzoku Tanchiki. Ini udah spesial ya, nama mesinnya aja udah Kinzoku Tanchiki. Berarti untuk mengecek Kinzoku logam. Eksen Ibutsu Kensuki. Ini mesin untuk mengecek contohnya garasu isi. Nah, itu untuk plastik kesulitan karena udah dijelasin ya di Eksen Ibutsu Kensuki itu mengecek Kaushitsu Ibutsu benda asing yang keras, sedangkan plastik kan nggak keras. Untuk ini, Eksen ini untuk membackup Kinzoku Tanchiki karena di Kinzoku Tanchiki cuman logam yang bisa dicek. Berarti harus di backup sama Eksen. Isi sama garasunya itu tadi. Terus kayak huni kan keras ya. Itu bisa. Jadi semisal kalian ada pertanyaan tentang geokanditen, terus yang keluar itu bukan tulisan di sini, mungkin penjabaran dari setiap prosesnya. Kanetsu saking contohnya ngapain, Yakuzeni Yoru saking contohnya ngapain gitu. Jadi jangan berpatokan ya. Baik, Kanti Kijung Karano Itsudatsu. Ini tadi udah aku jelasin yang di prinsip 3, kita kan menentukan standar pengelolaannya. Misal tadi yang sari monera harusnya suhu 75 derajat 1 menit. Nah, ini mungkin di kanetsu dengan suhu 50 derajat selama 5 menit. Itu kan menyimpang ya. Jadi kalau kalian menemukan hal-hal seperti itu, harus laporkan ke Seki Ninsa. Suguni Seki Ninsa Hokoku Shinakereba Narimaseng. Ini luas ya, Suguni Seki Ninsa Hokoku. Bisa diubah Renraku, Kakunin, Yobimas, memanggil. Pada intinya, jadi memanggil Seki Ninsa itu nggak selalu ketika kita menemukan penyimpangan di produksi. Tetapi misal menemukan mesinnya yang bahaya, terus menemukan teman kerja yang sedang berbahaya di tempat bahaya atau terkena celaka itu. Semua Seki Ninsa. Terus Kaizen Sochi. Tadi udah aku jelasin. Jadi langkah-langkah perbaikannya itu produk-produk yang udah terlanjur dibuat, yang harusnya di suhu sekian tetapi menyimpang, maka kita harus menentukan mau mendaur ulang atau mau membuangnya. Ini. Jadi langkah-langkah perbaikan di sini itu kita harus membuangnya atau mendaur ulang produk yang sudah terlanjur kita buat. Yang bawah itu cuma contoh ya, Tatoeba.
Terus kiraku, jisi sita juya kandi tenno kandi kiraku ya kandi kijung no itu datsu jino kaizen sochina do hasapu do no yoni disi si tano kao kiraku ni noko sana kiriba narik maseng. Maksudnya kita harus meninggalkan catatan di setiap prosesnya. Kalau ada yang menyimpang berarti kita harus mencatat prosesnya itu seperti apa, menyimpangnya bagaimana, terus ngambil tindakan bagaimana untuk memperbaiki yang menyimpang itu. Kirakuo no koso kotode kigeyo no ji jokyo shuru tamini teki sasuna kandi kijung. De sono sakuhin ga sejo sarita koto kenso shuru koto ga dekimasu. Kenso itu apa ya? Ada yang tahu? Sumaseng, lupa. Memverifikasi, Sensei. Bukan. Apa? Memverifikasi. Verifikasi. Oh, iya, iya, iya. Jadi maksudnya kita harus meninggalkan catatan di setiap prosesnya supaya kita bisa memverifikasi produk makanan yang telah diproduksi tadi, sudah terlanjur dibuat, entah dibuang atau didaur ulang tadi, harus dicatat. Supaya apa? Kita bisa evaluasi. Sugi ipang sekandi demo. Jadi akan return demo itu dari kadono yoni kiraku suruh no kano tejung o araka jime kimina kiriba ikimaseng. Maksudnya kita harus mendahulukan pekerjanya, yang mencatat itu siapa, kita harus tentukan dulu. Jadi nggak semua orang boleh ambil pekerjaan ini. Jadi nggak asal-asalan orang. Siapa yang mencatat, terus kapan, itu harus benar-benar tepat ya. Harus sesuai. Tataiba rezokono nakano ondo itu dari ga dono yauni kiraku suru noka kanetsu sarete hamburger ya ini hamburger no dosing ondo ya sukata saking ekino no do itu dari ga dono yauni kiraku suru noka nado des. Di sini maksudnya ketika kita sedang membuat hamburger, kita kanetsu mempanaskan hamburger tersebut, itu kan ada suhu yang telah ditentukan ya, jadi nggak asal suhu. Terus kayak kalau di materi gesoku itu misal ini hamburger. Nah, itu kalau mengecek ada alatnya itu harus di pinggir. Itu harus benar suhunya berapa pemanasannya. Ini jadi infrared apa ya namanya, aku lupa. Jadi intinya kayak buat ngecek suhunya harus di pinggir sini ditusuk terus dicek. Itu harus benar suhunya. Terus siapa yang ngecek juga harus pasti. Nggak semua orang asal-asalan, nanti takutnya salah. Terus kapan itu. Jadi harus benar-benar dicatat. Baik, kita lanjut. Inshaku ryohin sezogono rada sagai. Kecelakaan kerja di pabrik pengolahan makanan. Kengto rada sageno kanke. Hubungan kecelakaan dan pengalaman. Subeteno seizokyo no nakade miju kuren sagyusha. Matawa keiken ga sannen mimang no sagyusha no shisosa shindari kegao shitari shitahito ga motomo aino wa shaku johin seizokyo desu. Di sini itu ada yang namanya pekerja miju kuren sagyusha atau pekerja yang pengalamannya minim, kurang dari 3 tahun. Anggap aja ini tuh magang atau kayak anak SPG ya, masih minim-minim banget pengetahuannya. Jadi SPG ini itu sering terjadi kecelakaan kerja ya, karena apa? Karena kurang berpengalaman, terus kurang berhati-hati. Inshakur yahin seizukyo no shagyuju dewa roda sagega okarana yoni kyo sukite shigoto suru koto ga taisetsu desu. Jadi pentingnya kita itu harus bekerja supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, harus berhati-hati. Tadi udah aku jelasin karena
orang SPG atau pemagang ini tuh masih minim. Jadi kan ini kerjanya kayak lalai gitu ya. Kurang pengetahuan, kurang pengalaman, akhirnya nggak berhati-hati. Shakuhin, seizoku jude okororo dosagaini si meru miju keren sagyosan wa wari aiwa yaku hangbung des. Jadi di sini tuh misal ada pemagang atau SPG ya. PSG ya, apa sih tadi aku? SPG. PSG. Kalau PSG Salah ya. Harusnya par G ya. Anak sekolah yang ini loh. Magang Jadi aja. iya si magang. Jadi si magang ini misal ada 100 orang. Nah, hampir sekitar setengah orangnya itu, setengahnya dari jumlah tersebut terkena kecelakaan kerja. Jadi misal pegawainya pemagang 100, hampir 50 orang itu terjadi kecelakaan kerja. Faktanya ya karena apa? Karena mereka minim pengetahuan, pengalamannya kurang dari 3 tahun. Sagyojuni wa iro na kikenga arimasu. Ga tokuni kekenga sukunakute sagyo ni narete inai hito wa kiken ni naka kiga sukimasen. Jadi di pabrik itu banyak macam-macam bahaya. Di kita sebagai pemagang, karena kan kayak pengetahuannya kurang, terus kayak pengalamannya juga kurang. Pasti kita juga nggak terbiasa narete inai. Nggak terbiasa bekerja, terus pengalamannya sedikit. Akhirnya ketika ada bahaya, kita nggak seberapa berhati-hati. Entah kita yang sepelein atau mungkin karena kita yang minim pengetahuan. Itu. Sonotame, nagaku hataraite iru hito yorimo rodo sagega okoriya sudah. Jadi dibandingkan pekerja yang berpengalamannya lama, si magang ini mudah terjadi kecelakaan kerja. Anggap aja yang nagaku hataraite iru itu TG2 misal. TG2 kan banyak pengalaman. Jadi yang magang itu 50 orang. Terus misal yang TG2 tadi ada 100 orang juga. Palingan yang kecelakaan cuma beberapa doang. Nggak sampai setengah. Ya aku hangbung. Jadi kalau ada pertanyaan tentang Miju Keren Sagyosa itu apa, menjawab yang tadi pekerja kurang pengalaman dari 3 tahun. Terus pekerja yang kurang berhati-hati ketika ada bahaya. Terus juga pengalamannya sedikit dan tidak terbiasa di pabrik. Jadi pekerja yang mudah terjadi kecelakaan. Jadi kita nggak bisa nyimpulin mijukeran sagyosa itu kayak enggak sampai memang mau sagyosa. Enggak ya, tapi luas ya. Kayak diperpanjang lagi kalimatnya nanti. Nah, ini contoh-contoh kecelakaan kerjanya. Omona rodo sagai, kecelakaan kerja yang umum. Yang utama ya. Tento, terjatuh. Nah, terjatuh itu kan banyak, bisa dari atas, bisa cuma dari terpreset, tersandung doang. Terus tertabrak, gitu kan intinya jatuh ke lantai gitu. Hasite subetari, monani sumazuitari, ni mochuo, mote, ite, masugu arukina, katari, surutokina, doni, okarimasu. Jadi, di sini itu terjatuhnya karena kita terpreset. Kita terpreset karena lari. Terus kita tersandung barang. Ini maksud mote itema sugu arikena katari surutaki. Ketika kita membawa barang-barang sambil berjalan, entah lari, entah jalan, entah bawanya nggak benar. Sono keka atamaya senakao otari teo suite no honeo otari shimasu. Jadi akibatnya ya kepala kita terbentur, punggung kita terbentur, mungkin tangan kita entah keselio, entah patah gitu ya. Hasamare maki komare sagai, terjepit dan terjerat. Kika ini teo ireru toki konbea.
konbean no giao sauji shite iru toki nadoni okorimas. Jadi biasanya itu terjadi ketika kita memasukkan tangan pas kita sedang membersihkan conveyor. Nah, conveyor itu dalam kondisi masih nyala. Sono keka yugeno honega suburetari. Okina kikai no baiwa udeno honega suburetari. Karada hasamate sindari suruh nanduk tutimo okina sagaini sunagaru kotoga arimasu. Jadi kalau mesinnya itu besar, itu akibatnya akan menelan badan kita. Jadi badan kita itu tersangkut. Tuh, jadi kalau mau bersihin mesin, pastikan cek dulu udah dimatikan apa belum. Semisal udah dimatiin, pastiin lagi dulu udah berhenti belum mesinnya. Tuh. Kire kosure, terkikis sama terpotong. Hocoya katana dono kiru kikayo sukate iru toki. Ketika kita memakai mesin pemotong seperti cutter sama pisau, kikai ni genzari yoga sumate teo ireta toki nado ni okarimas. Jadi biasanya terjadi karena kita memasukkan memasukkan tangan kita ke mesin pemotong yang menggunakan hoco sama cutter tadi. Yuk kitari, tangan kita terpotong, terus yubi kita itu juga terpotong, terus jatuh kececer gitu ya. Jadi di kire kosure itu ada tebukuro pengamannya. Di sini ada yang tahu, semisal kita nanganin kita motong ikan beku, kita harus menggunakan apa? Supaya tangan kita nggak terpotong. Sarung tangan apa ya? Iya, sarung tangan apa? Tebukuro, Usari Miton, Tebukuro. Tebukuro, Usari Tebukuro, Sensei. Bukan ya? Kusari tebukuro. Usari Tebukuro. Terus itu kan ada dua macam ya, ada dua macam untuk benda yang tajam sama bahan baku yang keras. Mekusari sama kusari, benar ya? Nah, kedua tersebut itu disebut sarung tangan anti potong. Ini honggoknya apa? Kotobanya. Ada yang tahu? Tebukuro. Hai, sodesne. Jadi ada sarung tangan anti potong taisetsu tebukuro, terus dibagi dua macam, mekusaru sama kusari. Tergantung bahan apa yang sedang kita tangani. Itu ya. Itu penting loh, tebukuro semuanya itu. Eochiru sagai. Kecelakaan terjatuh. Nah, ini terjatuhnya itu karena di tempat yang tinggi. Ini jatuh dari atas ke bawah, bukan sekedar terpleset. Kaidang ori te iru toki. Ketika kita menaiki tangga, hasigoya kita tsuo sukate takai tokorode sagyo shite. Jadi kita menggunakan tangga lipat, entah tangga yang bagaimana itu sering terjadi kayak terjatuh, entah tangga lipatnya itu enggak ini goyang-goyang, misal enggak ada pengaitnya, enggak dipasang pengaitnya. Asio nenza sitari, kaki kita terkilir, karadao utari, terbentur, teo suite haneo otari simas, jadi kayak patah tulang mungkin ya. Di Ochiru ini kan di tempat yang tinggi. Nah, kita harus menggunakan apa? Helm. Hai, sudesne. Sugi ya kido. Bunna dono kikayo sukate irutoki. Ketika kita memakai mesin seperti open, atsui yuya shokuhi no asu kate irutoki nadoni okorimas. Jadi sering terjadi ketika kita menangani mesin menggunakan open, terus menangani produk dan air panas. Teya asini yakido suruh kotoga arimas. Tangan kita, kaki kita terbakar. Kau ya zensin ni ya kedo suruh kotomo arimas. Jadi kayak terbakar entah muka, seluruh tubuh.
Di sini penanganannya sebelum kita menangani bahan-bahan yang panas tersebut, kita harus menggunakan apa aja? Mitong teh bukuro ya. Hai, mitan teh bukuro sama apa? Oh, eprong. Hai, sama apron. Sugi youtsu sagai. Omoi mono mochi ageru toki. Ketika kita mengangkat barang, mengambil barang, kuri kai shite omoi mono hakobu toki nado ni okarimasu. Jadi sering terjadi ketika kita mengangkut barang berulang kali gitu ya. Yotsune bai apabila terkena sakit pinggang ini, tagai aida naura naikatari. Jadi sembuhnya itu lama, dalam waktu lama nggak sembuh-sembuh. Nandomo yotsuni nari yasuku naru koto ga arimasu. Misal udah terlanjur kita kena nyeri, itu sekali kena ya, misal kayak kejadian di saat kerja, terus sembuhnya lama. Terus ketika udah sembuh, terus kita kerja lagi akan bakal gampang kambuh. Nandomo. Nechoso sagai. Sengatan panas. Nechoso wa ki ongya shitsudo ga takai basude. Di sini nechuso itu biasanya di tempat yang tinggi kelembapan, terus kayak panas, terus ini ya kayak nggak ada angin gitu misal. Takai jikang sagyo shita toki ni okarimasu. Tai ongga agate. Jadi suhu badan kita itu kayak demam gitu ya. Tai nai no suibung ya en bung no barantu ga kuzurete. Terus kayak kita melemah. Terus kayak entah pusing atau gimana, kayak intinya kayak tak lemah banget, lemes. Terus cairan dalam tubuh kita juga kayak menurun. Tai ong chow setsu ga umaku deki nakunate shinu koto mo arimasu. Kalau ini misal parah ya, parah terus nggak ada penanganannya, nggak ada tindakan cepatnya, bisa juga meninggal. Kalau udah bener-bener nggak baik, kayak udah kehilangan kesadaran. Terus di nechuso, ada yang tahu nggak ketika ada pekerja yang terkena nechuso, harus diapain aja tindakannya, penanganannya? Minum olarit. Terus? Tempat yang dingin. Embung. Terus? Longgarkan pakaian. Istirahat. Jadi kita ambil istirahat, terus melonggarkan pakaian kita, mendinginkan tubuh kita, suhu tubuh, kayak minum supatsu daringgu, berpindah di tempat yang dingin. Terus pakai pakaian baju yang menyerap keringat. Jadi kayak ketiak ini yang lembab-lembab itu ya, supaya bisa kering, nggak numpuk keringat. Sugi rodo sageo nakusu tameni mamoru beki taisetsu. Jadi pentingnya kita harus ikut berupaya berpartisipasi supaya bisa mencegah atau menghilangkan kecelakaan kerja tersebut. Sagyo shawa sakinin sano shichi ni shitagai kimata fururuo mamora nakireba ikimasen. Rodo sageo nakusu koto moku hyo shuru shagyu no katsudo ni mo sankashimasu. Nah, ini tindakan-tindakan yang harus kita lakukan supaya bisa menghilangkan kecelakaan kerja tersebut. Pertama, GUS. Kedua, tadashi fukushu. San sagyo taijunsu to rudo mamoru. Yon kikayo tadashiku sukau. Go senzaya yakuzayo sukau sagyu ni cui suru. Jadi di sini GOS itu bukan cuman untuk nanganin produk ya,
tetapi berfungsi untuk keselamatan kita juga. Shigotoga isogashi toki demo, meskipun kita sangat-sangat sibuk kerjaannya. Sagyo wo itsumo onaji jotai ni tamochi jibun to mawari no hito tachi no anzen ni kyosukeru koto ga teisatsu desu. Jadi sesibuk apapun upayakan kita bekerja sendiri maupun sama orang itu harus selalu dengan kondisi yang sama, tenang. Ini contoh-contoh di GUS. Sairi setan seiso. Oyona mono ga sagyuju ni nai jotai wa tamochimasu. Jadi masih ingat kan di GOS, di Sairi itu kita harus membuang, menyisihkan, menghilangkan barang-barang yang enggak digunakan. Cukup gunakan yang dibutuhkan. Ini juga sama. Dougu ya genzario nado aku baso kimete subete no hito ga onaji ugoki kata dousen to imasu. Asuru koto de sagyo ga shiyasuku narimasu. Hako ya pareto o kimirareta waku no nakaya yuka no tepu ni ate okimasu saiton. Di sini kayak kita meletakkan semua barang-barang peralatan bahan baku itu di tempat masing-masing ya. Terus kita memiliki cara-caranya. Terus kalian ingat di Saiton itu harus meletakkan semua peralatan masaknya dan lain-lainnya itu di tempat semula, di tempat yang telah ditentukan. Supaya apa? Kita bisa mengambil dengan mudah peralatan yang dibutuhkan. Kore deten to sagai no kiken ga herimasu. Jadi Seiton bisa menurunkan kecelakaan kerja terjatuh. Contohnya terjatuh, misal ada kan ya tadi tentu karena terpleset, itu karena kesandung barang. Nah, biar nggak kesandung barang, berarti kan barangnya harus dibalikin ke tempat yang telah ditentukan. Sugi setsubi kikai wa itsumo kirina jotai ni tamochimasu. Seiso. Kita harus menjaga kondisi kebersihan selalu di peralatan sama mesinnya. Jadi sebelum kerja kita harus mengecek kotor enggak. Terus pulang kerja kita juga harus membersihkan mesin dan peralatan tersebut. Kore de satsubi kikai ga kyuni kosho shuru koto ga heri. Maki komare nado rodo sagai. Busegu koto ni sunagarimasu. Jadi fungsi di seiso ini kita harus selalu membersihkan mesin-mesinnya supaya mesinnya itu mungkin nggak karatan. Misal kalau ada karatan atau nggak dirawat terus entah kabelnya atau apanya copot, protol, patah, itu kan akan mengganggu mesinnya, rusak, kusuk. Kalau mesinnya rusak, tiba-tiba rusak terus berhenti, entah tersangkut kotoran yang nggak kita bersihkan, nggak kita ambil, tangan kita pasti akan ngambil kotoran yang tersangkut tersebut. Akhirnya apa? Tangan kita ikut masuk. Terjerat maki kumare. Sugi saikatsu. Sakuchu doku no yobo dake denaku. Sagyo sano kansenso no yobo ni mo yaku dachimasu. Di sini tuh juga penting, bermanfaat untuk mencegah pekerjaannya itu terinfeksi dari mikroorganisme atau bakteri, virus, dan lain-lain. Sukang suke setsuke mainichi onaji jotai no sagyo de sagyo suru koto ga dekimasu. Anshin shite sagyo dekiru no de rodo sagyo busegu koto ni sunagarimasu. Tadi udah aku jelasin. Jadi kita itu harus bekerja setiap hari dengan kondisi yang sama, stabil, tenang. Kalau kita kayak kerja yang buru-buru terus nggak tenang, panik, itu kan bahaya ya. Contohnya kita mau mindset tuh kan harus tenang ya. Kalau kincir kan udah hilang semua ketubah. Itu contohnya.
Sagyo fuku no tadashiku chakuyo. Kita menggunakan dengan benar sagyo fuku. Sagyo shuru toki wa kimirareta anzen na fukushu matawa sagyo fuku chakuyo shimasu. Di sini udah dijelasin ya di bab sebelumnya. Kita harus menggunakan seragam kerja, pakaian kerja yang aman dan benar ketika kita sedang bekerja. Contohnya harus menggunakan masker, terus hairnet, butsu, terus boshi. Terus di sini kan yang angzen. Berarti yang angzen berarti nggak ada ininya, botannya, sakunya, terus nggak bawa barang-barang yang tidak ada hubungannya sama kerjaan. Sagyo fuku wa ugoki yashukute karada no okisa ni atta mono chakuyo shimasu. Kita gunakan seragam-seragam kerja tersebut sesuai ukuran badan kita yang pas. Misal baju kita ukuran M, berarti seragamnya juga ukuran M supaya mudah bergerak. Nakasode no sagyo fuku wa sode guchi o shimete. Kita di nechuso itu kan yurume ya, melonggarkan. Nah, di sini ada shimete, mengencangkan. Itu hati-hati ya, bisa dipakai itu di nechuso, shimete ini. Sudeo makuru agenai de sagushimasu. Kita nggak boleh apa kayak lengannya tuh kayak ditekuk ke atas itu. Hai angzen hogoku no tadashi chakyu. Di sini keluarnya palingan 2. Yang pertama helm, tadi udah aku jelasin, itu akan terjadi ochiru, terjatuh dari atas karena kan kerjanya menggunakan tangga, menaiki tangga di tempat yang tinggi. Yang kedua gomu, atsui mono yakuzeo tari atsukai toki ni chakuyo shimasu. Jadi ketika kita menangani penanganan menggunakan bahan kimianya tuh misal panas ya, cairannya tuh panas. Atsui ekitai no nakani irete wa ikemasheng. Tebukuro no kuchi kara atsui ekitai ga hairi yakedo shimasu. Jadi gomu tebukuro itu fungsinya untuk menangani bahan kimia. Kemarin kan ada tuh tentang bahan kimia. Kalau mengenai kulit itu bisa terbakar, mengenai mata, masuk mata bisa buta. Jadi harus menggunakan gomu tebukuro, terus apron, terus menggunakan hogome megane, itu juga bisa ya. Supaya obat kimianya nggak masuk ke mata. Mitan tebukuro di sini tadi udah dijelasin tentang penggunaan open contohnya. Terus ada meku seru. Meku seru di sini untuk mencegah tangan kita terpotong. Ketika kita menggunakan benda-benda yang tajam, yang lancip-lancip itu ya. Terus meku seru sama kusari itu termasuk golongan taisetsu tebukuro, sarung tangan anti potong. Jadi taisetsu tebukuro itu dibagi 2, yaitu meku seru sama kusari. Jadi di sini kusari itu untuk menangani bahan baku yang keras, katai, entah sayuran, entah ikan, intinya bahan baku produk makanan yang keras. Kalau tadi kan barang yang tajam ya, benda yang tajam. Itu dihafal ya, jangan kebalik. Megani yakuhin bihong hijau ni chisana konao tori atsukau toki ni chakuyo shimasu. Eki kona ga me ni hairu koto wo busaikimasu. Kau atsu senjo sagyo no toki mo senjo. Iya ya, senjo ya. Senjo butsu ga me ni hairu koto wo busegu tame chakuyo shimasu. Jadi ini megani tuh kita pakai ketika kita nanganin kayak mungkin
serbu-serbu yang benar-benar kecil, lembut gitu ya, kayak tepung-tepungan supaya nggak masuk ke mata. Sugi mimiseng. So ang o hasu sure basure cakuyo simas. Kita harus menggunakan mimiseng ini di tempat yang kedap udara, soong. Supaya apa? Mencegah gangguan pendengaran. Nanco. Jadi di mimiseng itu hafalin soong sama nanco. Terus apron teh netsu no mone apa itu? Muno ya? Nino ya? Tei setsu no neno. Gomude sukurareru atsui mono yakuhin ni sawaru toki. Seizo. Seizo sagyo no toki nado ni chakuyoshimasu. Kita gunakan ketika kita menyentuh produk makanan atau contohnya tadi bahan kimia ini oven terus air panas contohnya ya. Terus ini terbuat dari karet apronnya. Sugi angzen gutsu suma saki kakato ni kau bang ya purasuciku hang o zou. Aduh, saya nggak kelihatan. So jaku shite ari sumazuki kakato no kegao busegus. Ini tujuannya untuk melindungi tumit kita. Terus mungkin jari-jari ini ya, jari-jari kaki ya. Terus kaba suki. Tayu de suberi ni kui kutsu zoko atsukate imas. Joubu kara mizu nado hai ranayo ni kabaga suite imas. Di sini tuh ini loh ada. Nah ini loh. Ini tuh bisa direkatin ya, kayak di benar-benar plek ke kulit kita supaya kayak air di lingkungan sekitar kita yang sedang kita kerjakan itu nggak masuk ke kaki. Tuh gitu tuh. Di sini ada yang ditanyain nggak, Minasang? Minasang. Udah aman semua kah? Sensei, Aman. itu yang Mekuseru Tebukuro sama Kusari Tebukuro tadi termasuk apa? Taisetsu Tebukuro. Taisetsu Tebukuro. Makasih Sensei. Arigatou gozaimasu. Kita lanjut Sagyo Taijun Soto Suzo Mamoru. Kita harus mematuhi aturan dan buku panduan kerjanya. Sagyo Taijunso Mamoru. Sagyo Taijunso ni wa rodo sageo yubu shuru tamini yarana kereba naranai foto nadoga kakarete imas di sini gitu supaya kita bisa mencegah, kita harus melakukan misal gini di buku panduan kerja itu ditulis kayak ada langkah-langkah untuk mengerjakan semua pekerjaan dengan baik dan benar. Itu ditulis. Terus kita baca, nah kita praktekkan. Rodo sageo yobo shuru tamini sagita jusoni kakarete iru koto mamote sagyo sinakirimba narimasen. Yaitu tadi, jadi kak buku ini fungsinya untuk mencatat semua kerjaan kita yang benar. Terus kita kerjanya ngapain, di mana, terus baiknya seperti apa, harus menggunakan peralatan apa, itu semua ada. Jadi sebelum bekerja ini harus dibaca dulu. Karena ini tertulis. Terus ki hong tekina sokubanu ruru mamoru. Ini di sokuba ya. Berarti aturan tentang tempat. Bukan sekedar kayak
aturan sedang bekerja, beda ya, sedang bekerja sama di tempat. Kita harus mematuhi aturan di tempat kerja pada umumnya. Sagujune nakadewa hasiranai. Pasti ya, dimanapun, kerja apapun tuh nggak boleh berlari-lari. Kecuali memang kerjanya itu maraton. Kimirareta suro. O aruite suro no audang ho mamoru. Nah, penggunaan suro kemarin kan ada tuh tentang oseng sagyukuiki dan lain-lainnya. Untuk menggunakan suro itu ada waktunya. Terus kayak setelah menggunakan suro harus dibersihkan. Jadi itu patuhi. Forklift toga to orutoki wa unten suru hito to meo awashite kakunin shina garu aruku. Di sini ketika kita melihat forklift sedang berjalan atau melewati forklift, kita itu harus mengkontak mata sama si supirnya sambil berjalan. Konbiano si tahu kuguranai, nggak boleh merangkak di bawah konveyor, udah pasti. Kai dango hasite aritari, hasite agatari sinai. Kita tidak boleh ketika kayak menggunakan tangga naik turun itu ya. Naik turun tuh nggak boleh sambil lari, harus berjalan dengan benar. Sugi sagyo suru toki no ruru, aturan ketika bekerja. Nah, tadi aturan di tempat kerja, ini ketika kita sedang bekerja. Sagyono tejungwa karena raju mamoru. Pastikan kita mematuhi aturan-aturan yang udah ditulis di Sagyo Taijunso. Sagyo ya kikai no suichio ireru maini wa shishakusho de kakunin suru. Di sini sebelum kita masukkan saklar, kita harus mengkakunin dengan cara shishakusho. Menunjuk dengan tangan. Takutnya ada teman kita yang bersihin conveyor, terus kita colokin itu, kita hidupin conveyornya. Abunai kan. Yosomi ya, mudah hana shio shinai de, sagi suruh. Kita nggak boleh ngobrol sama tengok-tengok. Oguya naifuna doa kimirarita oki kata oku bashu mamuru. Ini maksudnya prinsip ke ini ya, yang Seitan ya. Letakkan barang-barang di tempat yang telah ditentukan. Kiengna tokoro ga mitsukatara. Ketika kita menemukan tempat yang bahaya, kita harus laporkan sekininsa. Sekininsa ni sugu ni hokaku shuru. Hokano hito ga kikengna sagyo shite iru mono mitara koyo kagete cui suruh. Maksudnya di sini, misal kita nemuin teman kita sedang naik tangga yang tinggi, kita harus bilangin dia hati-hati guys, bro, gitu ya, besti. Di sini kan koyo kakete cuy suruh. Kita harus memberi perhatian dan mengeluarkan suara supaya si pekerja yang di tempat bahaya itu bisa ke warning gitu, harus hati-hati. Sakubao hanareru toki, ketika kita mau ninggalin tempat kerja, entah ke toilet, kyuke, makan atau ngapain gitu. Sekinen sani koyo kakitir kara hanareru. Kita tinggalkan tempat kerjanya kalau kita sudah laporan ke sekinin. Terus sisa kusu. Singgo, bioshiki, kigu, sagyo taisho nado yubide, sasi negara sonomeisho ya jotai wo kue ni dashite imasu. Kiken no yubu ya angzan no kakunin nado no moku teki de oko naimasu. Jadi kita itu mengsisakusu tujuannya supaya bisa mengkakunin keamanan dan mencegah bahaya. Terus caranya kita ulurkan tangan kayak kita tunjuk ada bahaya apa, terus namanya apa, kita sebut, kita keluarin suara. Kue ini dasite. Kondisinya bagaimana? Di sini nanti awas dikecoh, mungkin kuenya itu diganti oto. Kalau nggak gitu cisai nak kue, itu kan suara kecil berbisik. Nggak mungkin ya kita berbisik.
tentang kerjaan. Angzen yoshiki no imi o rikai shite sage shuru. Kita bekerja dengan memahami artian angzen yoshiki. Ada yang tahu angzen yoshiki? Minasang. Rambu Jadi angzen, rambu keselamatan. rambu keselamatan. Angzen yoshiki wa asagusa ga shigoto chū ni kega shinayo ni shinakeriba naranai koto chui shinakeriba naranai koto wo miyasuku wa kariyasuku shimeshi tamu desu. Jadi intinya kalau ada kita paham rambu-rambu keselamatan, kita bakal lebih gampang mengerti kondisinya seperti apa yang harus diperhatikan. Terus kayak mudah melihat. Contohnya kayak kita harus tahu tuh lampu merah harus berhenti supaya nggak tertabrak yang lain. Terus lampu hijau kita harus jalan supaya nggak mencegah kemacetan. Contohnya kayak gantian gitu ya. Kita harus pahami rambu-rambunya. Hai kikayo tadashi kusukau. Menggunakan dengan benar mesin. Okina rodo sagewa kikayo sukate iru toki ni okite imas. Jadi kebanyakan terjadi kecelakaan kerja itu ketika kita menggunakan mesin. Kikau sukau toki wa kainai ini ochi suite sage shinakiriba harimaseng. Jadi ketika penanganan kita menggunakan mesin, banyak hal ya yang akan terjadi kalau kita nggak hati-hati. Karena ya kita kerjanya dengan mesin. Terus juga balik lagi harus dengan tenang, harus nyaman. Sagyo, tajunso, rikai shite, kikai o sukau. Memakai mesin dan memahami buku panduan kerjanya. Sagyo tenjuso tadasiku rikai shite kikayo sukate sagyo shimasu. Rikao sukate futari de sagyo suru baai wa kanarazu futari de koyo kake atte sagyo shimasu hito ga tarinai toki wa muri ni hitori de sagyo wa shite wa ikimasen. Maksudnya itu kita harus bekerja, sebelum bekerja itu baca dulu panduan kerjanya dengan benar, pahami dulu apa yang mau kita kerjakan, terus mau buat apa misal. Terus di sini kalau kita kerjanya tim, berarti kita harus komunikasi. Kanarazu futari de koyo kake ate sagyo shimasu. Terus misal kita mengangkat barang, itu kalau nggak bisa diangkat sendirian, jangan diangkat sendiri, tunggu teman yang lain. Sagyo tenken o okonau. Kita melakukan inspeksi atau pengecekan sebelum bekerja. Satsubi kikayo sukau sagyo hajimeru maini. Ijo ga nai koto sugi no yaumi kakunin shimasu. Kita harus mengecek ada yang abnormal, ada yang aneh atau enggak di mesin sebelum kita gunakan. Itu disebut shigeo mei tenken. Supaya apa? Balik lagi, supaya kita kerja dengan tenang, aman, dan damai. Yogore ga naika, nanika hasamate inaika. Jadi kayak mesinnya kotor nggak, ada yang tersangkut enggak. Henna ni oika sinaika. Jadi ada yang aneh nggak sama baunya. Itsumoto chigau oto ga sinaika. Ada suara berbeda nggak? Itsumoto chigau shindo ga sinaika. Getarannya aneh nggak gitu. Kata ya suraisano wa ga kakete inaika. Jadi cutternya terpasang dengan baik nggak? Takutnya kalau nggak terpasang dengan baik itu akan jatuh mengenai pekerja. Ogo kanai wa hazuno bihongya setsubi kikai no aru tokoro ga ugo kanaika. Ini tempat mesinnya itu peralatan dan
bihung suku cadang bihung ya, suku cadangnya tuh kayak ada yang lepas nggak? Mungkin suku cadang nggak baut dan lain-lain ya. Itu ada yang lepas nggak, terus ada yang bergerak nggak? Tari nai bihong wa naika. Terus suku cadangnya itu ada simpenannya nggak gitu. Baru toya na juga nakunate iru untuk purwa naika. Jika semua udah tersimpan, udah ada cadangannya apa enggak? Kayak paku-pakunya, baut dan lain-lainnya itu. Siga maiten kan de rode. Dau syaka kunin akan kotoni nate iru angzen sau jiwa. Seiju ni hatrakuka. Nah, sebelum bekerja kita harus mengkakunin si angzen sauci ini berfungsi dengan baik atau tidak. Takutnya kalau abnormal ketika kita mau mengecek 300 produk terus di pertengahan jalan itu rusak. Tanpa seiju ni tentu saudaku saudo dekiruka. Jadi lampunya bisa nyala, bisa mati dengan normal enggak? Hai minasang, sampai sini ada yang ditanyain enggak? Nggak ada kayaknya. Enggak ada. Kalau enggak ada, yang ini yang halaman 50. Kita lanjut minggu depan. Palingan udah selesai, tinggal ngulas habis itu. Hai Sensei, kalau enggak, apa? sumimasen, boleh nanya sedikit. Berarti kalau Iya, untuk materi PM ini lebih ke penalaran. nalar juga. Jadi kita gini ya, kita baca itu jangan hafalin khotbah sama kalimatnya, tapi kayak kita cari tahu khotbah yang searah, kalimat yang searah, terus prakteknya seperti apa. Iya, kayak sinonim gitu berarti Sensei ya. Sinonimnya, antonimnya, karena nanti soal ujiannya itu mirip-mirip pilihan gandanya. Misal ya, pilihan gandanya yang A itu harus dibuang, yang B itu disisihkan, yang C itu dibiarkan saja gitu. Yang dibuang sama yang disisihkan itu masih ini ya, masih setara ya, masih mirip lah. Iya, masih mirip-mirip gitu ya. Berarti banyak yang ngecoh gitu. Banyak yang kecoh, terus kayak bunponya juga sama. Aduh. Jadi Berarti sebelum beda jauh Sensei sama yang latihan soal yang udah di share-share itu. beda, memang beda. Beda ya. Beda. Jadi pilih apa di ujian itu soalnya tuh pendek, pilihan gandanya tuh panjang. Oh, di ujian Kalau aslinya kayak gitu Sensei. kalau latihan soal itu kan, soalnya yang panjang, pilihan gandanya pendek. Iya, kebalik. Iya. Mm-mm. Jadi kayak pahami satu kalimat itu, pahamin kalimat setaranya gimana, yang searah seperti apa. Terus misal dibuat antonim itu bagaimana kalimatnya, kalian harus tahu. Makanya sebelum masuk ke materi SSBPM itu kalian harus tahu Bunpu N4. Itu sangat membantu pola kalimatnya juga. Ya, Kalau kan kalian di Bunpu coba bingung terus masuk PM bakal kesusahan. Kalau Kotoba tahu, terus bunponya pada lupa gitu, Sensei gimana itu? Nggak bisa. Kalau ketubanya positif tapi Bunpunya negatif, terus gimana? Soalnya semenjak apa belajar PM jarang buka ini apa bunpo gitu. Bunpu palingan ya masih ini sih kayak kalimat Bentuk negatif. negatif kayak naik kayak gitu paling doangan ya. Iya, tapi kayak Hmm. dikecoh-kecoh kayak nai ditambah nai. Sensei, kalau udah lulus JFT A2 ini udah dirasa cukup belum? Kan itu masih setara N4. Kalau kamu lulus JFT-nya bukan ngandelin ngehafalin kisi-kisi ya bisa. Bisa ya, maksudnya untuk nutupin dari sinonim-sinonimnya itu. Mungkin bisa. Kamu paham kanji nggak? Iya, insya Allah paham Sensei. Kalau kamu paham kanji N4 itu berasa cukup nanti buat nalar kotoba yang asing nanti. Bisa dirambah di kanjinya. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai, Tendemonai. Lainnya ada yang ditanyain lagi?
Nih kalau nggak ada aku akhirin dulu pertemuannya. Kita ketemu minggu depan. Wakarimashita. Siap. Arigatou gozaimashita, sensei. Arigatou gozaimashita. Dan Otsukaresama deshita.